Cuaca buruk semakin menghancurkan Pakistan. Setidaknya 75 orang tewas dan 59 lainnya terluka di Pakistan selama 24 jam terakhir karena cuaca buruk. Dan hal ini diungkapkan Otoritas Manajemen Bencana Nasional negara itu pada hari terakhir 59 orang terluka dan lebih dari 58.000 rumah atau bangunan hancur akibat hujan muson dan banjir. Kata Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini ya, dan sejak 14 Juni 1.136 orang meninggal dunia dan 1.634 orang terluka dan lebih dari 1 juta bangunan atau rumah hancur karena banjir bandang. Dan ini melanjutkan yang dikutip ABC News pada Selasa minggu lalu. Dan hampir 1.000 orang tewas akibat banjir di Pakistan karena hujan muson terjadi sebulan di awal tahun ini yang menyebabkan sungai dan bendungan meluap dan berdampak pada keempat provinsi Pakistan. Menteri Federal untuk Perubahan Iklim Syari Rehman melalui akun Twitternya mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari Pakistan berada di bawah air. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang sedang berada di Melbourne, Australia. Assalamualaikum, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nurdian? Alhamdulillah sehat, Bang Nuim. Ada kabar buruk dari Pakistan, Bang Nuim. Sebetulnya apa yang terjadi di Pakistan, Bang Nuim? Kenapa sampai menimbulkan banyak korban jiwa di Pakistan? Ini kan monsun. Monsun itu kabarnya dari bahasa Arab musim. Artinya hujan musiman. Ini terjadi di India. Saya pernah terbang satu kali dari New Delhi menuju ke Singapura dengan pesawat Soviet itu Aeroflot. Itu sepanjang penerbangan di benua India itu boleh dikatakan yang terlihat itu hanya genangan air. Jadi ini sudah biasa. Cuma seperti yang dikatakan oleh sementara ahli, kali ini musiman ini, monsun ini ada steroidnya. Nah, Nurdian tahu steroid itu biasanya dipakai oleh para olahragawan untuk meningkatkan tenaga mereka. Jadi apa yang terjadi sekarang ini barangkali sudah merupakan sesuatu yang harus kita terima sebagai bakal terus terjadi karena perubahan iklim. Jadi kalau tidak dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah agar jangan sampai perubahan iklim terus menciptakan musibah-musibah seperti ini, maka kita akan terus-menerus dihadapkan pada banjir-banjir seperti ini. Misalnya coba, saking paniknya mereka itu, danau air tawar terbesar itu mereka boleh dikatakan coba untuk mengalirkan airnya. Supaya katanya air danau itu bisa turun. Tapi tidak juga, dialirkan di dua tempat sehingga terjadi pula banjir di mana-mana karena dialirkan air dari danau itu. Tetapi air danau itu tidak juga mau surut, masih juga tinggi. Dan ini nampaknya sudah merupakan bagian dari perubahan iklim yang menciptakan apa yang kita sebutkan sebagai, ya bisa dikatakan cuaca yang sama sekali berbeda daripada di masa lalu. Karena ini terjadi di daerah-daerah di mana misalnya seperti di India, juga di Indonesia kan bulan Ber ini terjadi hujan yang sangat hebat, tetapi hujan yang terjadi di Pakistan ini memang sungguh sangat luar biasa. Tapi juga kita harus mengakui bahwa prasarana di Pakistan barangkali tidaklah sebaik seperti di banyak tempat lain. Cuman sebaik apapun prasarana itu, saya kadang-kadang melihat di Melbourne ini, yang dikatakan prasarananya oke lah, cukup baik. Tapi kalau hujan tiba-tiba turun laksana dicurahkan dari langit, terjadi juga banjir. Tidak sampai seperti yang terjadi di Pakistan. Itu melihat bagaimana penderitaan rakyatnya yang harus menyingkir, harus mengungsi dari tempat-tempat yang dalam tanda kutip diserbu oleh air, itu hampir tidak masuk di akal bahwa ini bisa terjadi. Tetapi itulah dia air. Air ini kalau dia sedikit merupakan sahabat kita, tapi kalau terlalu banyak, ya dia menjadi musuh kita. Ya, Bang Nuim, ini kan Pakistan tergolong salah satu negara dengan jumlah emisi yang paling rendah di dunia gitu ya, Bang Nuim. Bahkan sejak tahun 1959 kalau nggak salah, Pakistan ini hanya menyumbang 0,4% emisi gas rumah kaca global. Tapi dampaknya justru sekarang Pakistan terdampak paling parah. Bahkan kota terpanas di Pakistan ada namanya Jacobabad, menjadi kota yang tidak luput dari bencana juga, Bang Nuim. Kan ini masalahnya, bukan lagi persoalan apakah dia bersalah melakukan emisi atau tidak.
Setiap yang melakukan sesuatu ada dampaknya pada orang lain. Kenapa? Misalnya sekarang, coba Nurdian pikir. Kenapa banyak orang di Pasifik begitu was-was dengan apa yang terjadi di Australia? Mereka tidak menghendaki Australia terus melakukan ekspor batu bara. Karena batu bara inilah salah satu biang keladi yang menciptakan perubahan iklim ini. Karena apa yang terjadi nanti, bukan Australia saja yang menderita, tapi terutama mereka. Karena apa? Nah, ketika emisi dari batu bara ini menimbulkan apa yang disebutkan sebagai perubahan iklim, di mana suhu makin meningkat, maka gunung-gunung es yang ada di kutub utara sana mulai mencair. Ketika dia mencair, mengalir ke laut, dan dari sana dampaknya bisa kena ke Pasifik. Coba Nurdian bayangkan, dari kutub utara ke Pasifik. Jadi, ini berarti setiap perbuatan manusia di bumi kita ini yang menyangkut perubahan iklim akan berdampak terhadap manusia lain. Tidak peduli siapa dia. Nah, kan masalahnya banyak waktu itu negara-negara yang disebutkan sebagai negara-negara selatan, negara-negara dunia ketiga, yang tidak menghendaki adanya tindakan-tindakan tegas untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Mereka mengatakan, bisa saja negara-negara besar mengatakan hal yang seperti itu. Mereka sudah melakukan industrialisasi yang sangat luar biasa dan mereka lah biang keladi penyebab dari perubahan iklim itu. Sekarang sewaktu kita ingin untuk maju dengan melakukan pembangunan yang berdampak terhadap emisi, mereka mengatakan jangan lakukan hal itu. Nah, ini katanya tidak adil. Jadi bagaimana cara mengatasi semua ini? Bagaimana membuat umat manusia sadar bahwa ini merupakan masalah bersama. Ini bukan masalah satu pihak, bukan masalah satu bangsa, bukan masalah satu negeri, tapi ini masalah bersama. Oleh sebab itu barangkali manusia secara keseluruhan memang dituntut dalam hal ini untuk melupakan segala perbedaan dan kita menghadapi musuh bersama yang kita sebut perubahan iklim. Ya. Dan karena itulah juga tadi yang disebutkan oleh Bang Nuim bahwa harus ada negara-negara kaya, negara-negara besar yang juga harus ikut bertanggung jawab gitu Bang Nuim. Dan KTT iklim di Mesir November mendatang nih Bang Nuim juga mendesak untuk adanya kesepakatan tentang skema pembiayaan kerugian dan kerusakan akibat bencana iklim di negara-negara berkembang oleh negara kaya. Menurut Bang Nuim memang harus seperti itu atau seperti apa Bang Nuim? Apa boleh buat? Ini sudah jadi catatan. Kita lihat sekarang ini. Ya, Australia memberikan tidak banyak ya, 2 juta sebenarnya. Tapi di Australia sendiri sekarang ini sudah ada gerakan yang mendesak pemerintah untuk membantu Pakistan. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan, Amerika memberikan, Inggris memberikan, Eropa memberikan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama, Nurdian. Dan mereka menyadari walaupun tidak mengakui bahwa mereka barangkali adalah bagian dari biang keladi yang telah menyebabkan semua ini. Tapi pada waktu yang sama juga kita tidak bisa melupakan apa yang terjadi misalnya di Eropa. Bagaimana sekarang Eropa ini kewalahan disebabkan oleh kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Jadi kan ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Di satu sisi kita melihat air kemana-mana, di sisi lain kita melihat api. Padahal air dan api ini kan bertolak belakang. Tapi demikian adanya di Portugal, di Yunani, itu di bagian-bagian di Jerman terjadi kebakaran hutan. Itu kan tidak masuk di akal. Tapi barangkali alam ingin menunjukkan. Inilah sepandai-pandai ya manusia, sehebat-hebatnya manusia, alam itu jauh lebih hebat lagi. Jadi dia memberikan air dengan api itu bertolak belakang. Satu bencana oleh air, bencana lain oleh api. Karena soal air dan api ini, Australia ini sekarang ini sedang deg-degan kalau mau dikatakan demikian. Kenapa? Menjelang musim panas. Di sini kan kebalikan, ketika di Eropa musim dingin, di sini nanti musim panas. Nah, musim panas di Australia ini sering ditandai oleh kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi sebelumnya ketika musim dingin terjadi banjir yang hebat-hebatan. Bahkan di daerah-daerah tertentu seperti di negara bagian Queensland, di negara bagian New South Wales yang ibu kotanya Sydney. Orang baru saja selesai merehabilitasi rumah mereka akibat banjir sebelumnya, datang banjir baru. Macam mana? Bagaimana caranya mengatasi ini? Ini adalah sesuatu yang kalau penyakit ya ada obatnya, ada penicillin misalnya itu. Tapi ini bagaimana caranya? Ini hujan turun dari langit, kebakaran tercetus begitu saja. Memang di zamannya misalnya di Australia ini kebakaran itu bisa tercetus dengan
satu puntung rokok yang dilemparkan di musim panas ya dengan sembrono itu bisa menimbulkan kebakaran. Atau orang menggunakan mesin ya memotong rumput dan lain sebagainya bisa ada bunga api dan itu terjadi. Atau ini lebih hebat lagi. Terjadi misalnya angin, di situ ada halilintar, lalu ada pohon yang dahannya Tersambar. patah, jatuh ke bawah, menyentuh batu, ada percikan bunga api. Sudah terjadi kebakaran. Jadi bukan saja yang disebabkan oleh manusia, memang ada manusia-manusia yang sakit gila yang dengan sengaja menyulut api, kemudian mereka ikut karena ingin membuktikan diri mereka sebagai pahlawan dalam memadamkan api itu. Tapi tidak selamanya demikian. Ada juga yang disebabkan oleh alam sendiri. Jadi kita ini bertarung dengan alam. Oleh sebab itu kalau kita mengasihani alam ini, artinya kita berbuat sesuatu yang tidak, atau kita berbuat selamanya berbuat tanpa merugikan umat manusia, yaitu melakukan barangkali pendekatan yang sangat bersahabat dengan alam, mungkin ini bisa kita kurangilah, kalaupun tidak hapuskan sama sekali. Dan kita semoga juga berharap juga semakin berkurang kondisi-kondisi seperti ini, Bang Im ya, dan rakyat Pakistan dan negara-negara lain yang sedang mengalami bencana juga semoga dikuatkan dalam kondisi seperti ini. Bang Nuim, ini kan harga minyak mentah dunia tercatat terus melandai sejak pertengahan Agustus lalu ya. Namun penurunan harga minyak dunia ini dinilai belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM. Sementara bagi masyarakat kelas ekonomi atas, mereka akan menanggapi isu BBM naik dengan santai gitu ya. Mungkin ya biasa gitu. Dan ini hanya masalah pengaturan ulang anggaran belanja buat mereka. Tapi berbeda dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk mereka yang pendapatan bulanannya kecil, apalagi tanpa upah, pasti kenaikan harga barang-barang juga satu persatu mulai naik. Ini ibarat hunusan pedang dan ini merupakan perkara bertahan hidup. Apa yang terjadi saat ini, Bang Nuim? Ya, ini masalah ekonomi ini nampaknya menyeluruh. Ini sebentar lagi, kira-kira setengah jam lagi, Bank Sentral Australia akan diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga. Nah, ini akan membuat begitu banyak orang kalang kabut. Karena kenaikan suku bunga biarpun hanya 0,5% misalnya di Australia ini, itu bagi banyak orang yang baru membeli rumah dengan meminjam uang dengan jangka waktu pembayaran kembali 25-30 tahun, itu bisa berarti bahwa angsuran mereka tiap bulan itu akan naik ratusan dolar. Karena yang dipinjam misalnya $500,000 atau $750,000 atau $1 juta. Ini sangat luar biasa keadaan ekonomi dimanapun. Di Inggris misalnya, ini Perdana Menterinya baru saja terpilih. Perdana Menteri baru, seorang perempuan, Liz Truss, baru terpilih. Itu tugas utamanya katanya adalah bagaimana untuk bisa membuat dampak dari keadaan ekonomi sekarang ini tidak terlalu memberati rakyat. Tapi ini sesuatu yang hampir mustahil. Oleh sebab itu pemerintah di Australia misalnya, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan dengan mencoba untuk menjaga agar taraf hidup sekitar 5 juta lah, dari 25 juta penduduk di Australia ini, 5 juta orang yang disebutkan sebagai pensiunan dan lain sebagainya, agar tidak terlalu terdampak negatif dengan keadaan sekarang ini. Oleh sebab itu pemerintah akan menaikkan pensiun untuk sekitar hampir antara 4,5 sampai 5 juta orang. Karena ini bukan hal yang hanya melanda satu pihak. Ini seperti perubahan iklim, Nurdian. Keadaan ekonomi sekarang ini sangat, dan ya Rusia melihat ini kesempatan. Sebagai salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ini membuat tanpa minyak dan tanpa gas, bagaimana dunia kita sekarang ini tidak bisa lagi pakai hanya kayu bakar. Seperti di zaman dahulu, tidak cukup dengan hanya batu bara. Tidak mungkin, dan ini merupakan semacam ada tali temalinya yang sangkut menyangkut. Dan keadaan politik dunia yang tidak begitu, boleh dikatakan rukun ya. Keadaan di Taiwan membuat orang dari giap-giap, kata kita, orang cemas. Keadaan di Ukraina dan lain. Ini semuanya ikut menambah masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi kalau di Indonesia sekarang ini sudah mulai banyak yang barangkali tidak begitu tertarik dengan keadaan persediaan bahan bakar BBM ya, dengan subsidi dan lain sebagainya. Tapi ini bukan satu-satunya negara di dunia yang
menghadapi atau mengalami hal yang seperti itu. Ya. Seperti pernah saya jelaskan, Australia dari sejak sebelumnya, dari sejak kapan-kapan sudah melakukan semacam langkah penjagaan, yaitu penjualan setiap 1 liter bahan bakar minyak akan dikenakan cukai 44 sen oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya harganya $1, kita harus membayar $1 44 sen. Kalau Yang dirupiahkan 44 berapa sen itu, Bang ini, Nuim? Untuk per ya, liternya? tergantung kepada kalau uang kita ya 44 sen itu tentu artinya hanya Rp50.000, sekitar tidak sampai Rp50.000 ya, $1 10.000. Kalau $1 10.000, jadi ini kira-kira 4.500 5.000 lah. Untuk ukuran Australia tidak terasa begitu hebat, tapi kalau kita beli sampai 30 liter minyak atau 70 liter minyak terasa juga. Jadi apa yang terjadi? Pemerintah mengenakan cukai 44 sen dalam tiap-tiap liter, 1 liter, Ya. 44 sen. Nah, ini yang 44 sen ini masuk ke dalam kas negara. Ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Artinya, setiap yang menggunakan jalan, setiap yang menggunakan aspal di jalan itu harus ikut menanggung biaya perawatan dan pembangunannya. Nah, ini menarik ya. Jadi pemerintah itu tidak dalam anggaran pendapatan dan belanja negaranya itu boleh dikatakan dalam soal infrastruktur jalan ini ya dibayar oleh yang menggunakan mobil. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dengan kenaikan harga bensin sekarang ini, pemerintah kemudian mengurangi cukainya. Dari 44 sen dikurangi 50% menjadi 22 sen. Tapi itu hanya sampai akhir September ini. Setelah itu akan dinaikkan lagi. Jadi di mana-mana pun terjadi. Menariknya, karena saya baru pulang dari Indonesia, saya melihat terutama di kota-kota seperti di Medan, di Jakarta, di Bali, itu banyak sekali mobil yang besar-besar, yang panjang-panjang. Barangkali Nurdian juga melihat itu. Banyak sekali mobil di Indonesia itu yang panjang-panjang. Sementara di banyak negara lain, Amerika itu dahulu tidak bisa diyakinkan rakyatnya untuk menggunakan mobil kecil. Mereka tetap mau mobil yang besarnya kayak apa, padahal isinya cuma 5 orang, seperti mobil kecil. Tapi mereka ingin mobil yang besar. Nah, mobil besar ini menggunakan lebih banyak bahan bakar. Dengan terjadinya krisis bahan bakar waktu itu di tahun 70-an, kalau saya tidak salah, apa boleh buat bangsa Amerika bisa dibujuk untuk mulai menggunakan mobil-mobil kecil. Oleh sebab itu, di Australia ini juga banyak yang menggunakan mobil-mobil kecil. Sehingga dikatakan bahwa di Eropa sana, mobil yang paling laris itu adalah mobil Hyundai, mobil-mobil kecil Hyundai. Kalau Nurdian pergi ke Eropa, itu lain lagi. Di sana begitu banyak orang menggunakan mobil yang masih manual, bukan otomatis. Kenapa? Karena itu menghemat bensin. Kita naik taksi, kita lihat taksinya tidak seperti di Australia. Taksinya itu otomatis. Ya, first railingnya itu otomatis, giginya otomatis. Di sana kebanyakan manual. Kenapa? Karena itu lebih murah, lebih hemat. Jadi saya heran melihat di Indonesia, karena terpikir di saya ini secara awam ya. Tidak mengherankan kalau memang terjadi kekurangan minyak atau harga bensin naik. Karena lihat di mobil yang dipakai itu seperti Alphard, seperti Belfire, seperti Toyota yang bisa mengangkut 7-8 orang dan lain sebagainya. Ini semuanya memakan bensin. Di samping itu tidak bisa dilupakan bahwa di Indonesia juga kebanyakan orang 365 hari dalam setahun menggunakan AC. Nah, AC ini menggunakan bahan bakar. Jadi kalau di Australia, kalau musim dingin, kita tidak pakai AC, kita hanya pakai alat pendiangan yang memanaskan itu dari air dan lain sebagainya. Jadi semua ini sebenarnya juga terpulang kepada bagaimana masyarakat kita menyikapi hidup ini. Apakah kita harus hemat ataukah kita harus boros? Nah, ketika kita boros, ini yang terjadi. Jadi saya sangat kaget itu melihat begitu banyak mobil, apalagi kalau ada di tempat-tempat parkir umum. Itu mobil panjang-panjang, itu makan BBM yang sangat luar biasa. Jadi tidak mengherankan kalau kiranya harga BBM sampai melonjak dikarenakan permintaan yang begitu besar. Apakah ini juga artinya perbedaan reaksi ini juga menunjukkan adanya tingkat kemapanan ekonomi yang berbeda, Bang Nuim? Bahkan mungkin ya, tapi kesadaran yang penting. Dalam hal ini perlu ada kesadaran. Kalau di Australia ini kita lihat kesadaran itu juga ditopang oleh pemerintah. Misalnya, ketika orang menggunakan atau melengkapi mobilnya agar bisa hibrida.
bukan saja pakai bensin, tapi juga bisa pakai Listrik. gas, itu pemerintah memberikan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada seseorang pemilik mobil, yang mobilnya hanya bisa dijalankan dengan BBM, tapi dia mau juga menambahnya dengan gas, karena ini akan mengurangi konsumsi BBM dan mengurangi, bukan hanya konsumsi BBM, tetapi mengurangi polusi. Pemerintah memberikan subsidi. Nah, kalau sekiranya sekarang ini di rumah, ya di rumah saya lah di sini, itu datang nanti orang, lalu mengatakan saya mau lihat bola lampu saudara. Kenapa? Ya kita mau melihat apakah bola lampu saudara itu bola lampu lama, karena bola lampu lama itu memakan terlalu banyak listrik. Nah, terlalu banyak listrik, nanti saudara harus membayar listrik lebih mahal. Bukan itu saja, tetapi berarti bahwa pasokan listrik nanti bisa terganggu. Ya. Jadi, oleh sebab itu pemerintah akan mengganti sebuah bola lampu saudara. Biayanya tidak ada 1 sen pun terhadap diri saudara. Bukan itu saja, kami akan juga membekali saudara beberapa bola lampu sebagai cadangan kalau bola lampu itu mati. Bola lampu ini katanya bisa bertahan sekian ratus, sekian ribu jam untuk digunakan. Dan wattnya ya sangat kecil, tetapi cahayanya besar. Nah, kemudian datang, diperiksa lagi pancuran tempat mandi. Oh, ini kalau ini terlalu boros ini nanti, karena orang di sini umumnya mandi air panas ya. Kalau musim dingin, musim panas juga saya mencoba mandi air dingin nggak tahan, mesti mandi air panas. Nah, ini kalau sekiranya pancuran saudara ini dibiarkan dengan sistem lama ini bisa sangat boros air, terutama air panas. Air panas itu dipanaskan dengan listrik atau dengan gas. Jadi ya kami akan ganti. Ongkosnya berapa? Cuma-cuma. Karena dengan demikian saudara akan menghemat gas, saudara akan menghemat listrik, dan ini pemerintah diuntungkan kalau rakyatnya hebat. Nah, kami baru saja mendapat telepon datang dari pemerintah daerah mengatakan bagaimana kalau alat pemanas air saudara kami ganti dengan yang lebih hemat. Karena kami punya ini sudah hampir 20 tahun. Ya kami bilang, tunggulah, pikir-pikir dulu. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan sesuatu, tapi dengan tujuan dan harapan pemberiannya itu bisa barangkali mengurangi dampak negatif dari semua ini terhadap pemerintah dan terhadap masyarakat. Ya. Jadi kebersamaan, turun tangan di pemerintah. Misalnya pemerintah datang, mengatakan, kenapa kamu tidak punya tampungan air hujan? Nah, mereka subsidi. Di Australia ini disubsidi. Nah, air hujan yang kita tampung itu bukan dipakai untuk minum itu, tapi untuk mengairi tanaman, untuk cuci mobil, untuk ini. Jadi kesadaran itu ada dari pihak pemerintah sendiri dengan meyakinkan rakyatnya bahwa dalam kata kita hemat itu pangkal kaya. Ini merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk bisa barangkali memastikan agar pasokan listrik, pasokan gas bisa dipertahankan terus tanpa adanya dikatakan krisis-krisis. Karena sekarang pun pemerintah di Australia ini sudah ingin meniru apa yang waktu itu saya lihat terjadi di daerah Baltic sana, di daerah Skandinavia dan sebagainya, itu di mana di laut itu begitu banyak kincir angin untuk membangkitkan tenaga listrik. Dan di Australia ini ada angin, ada matahari dan lain sebagainya. Bahkan di Australia ini juga kalau Nordian tahu bahwa paling banyak rumah yang listriknya itu di sumbernya adalah matahari. Sumber listriknya adalah solar, matahari. Gitu, dan untuk itu pun pemerintah memberikan subsidi. Jadi segala penghematan yang dilakukan oleh penduduk di Australia ini kelihatannya mau dibantu oleh pemerintah. Ya. Karena pemerintah sangat berkepentingan kalau rakyatnya hemat, betul-betul negara bisa kaya. Begitulah kira-kira hemat pangkal kaya. Dan ada sebuah premis juga yang menyebut bahwa harga BBM ini yang saat ini terjadi adalah juga akibat adanya pemborosan dan memberikan contoh mobilisasi tinggi menggunakan mobil pribadi. Harusnya kan bisa juga menggunakan transportasi umum gitu Bang Nuim. Apakah kenaikan harga BBM ini merupakan salah satu cara untuk menekan konsumsi yang mengakibatkan pemborosan itu tadi Bang Nuim? Bisa. Jadi kalau di Australia misalnya banyak orang, ratusan ribu orang di Melbourne ini tiap hari bawa mobil diparkir di stasiun kereta api. Lalu naik kereta api. Dan di naik kereta api itu dibikin macam-macam kemudahan. Ya, kalau kamu tiba di kota sebelum jam sekian maka biaya. Pokoknya pemerintah berusaha, betul-betul berusaha agar penduduk di tiap-tiap negara bagian ini betul-betul secara minimal menggunakan kendaraan umum. Kalau bisa harus menggunakan angkutan umum. Yeah.
Jadi bukan maksudnya kendaraan pribadi, tapi menggunakan angkutan umum. Jadi kalau kita lihat busnya juga bagus, nyaman. Dan tram-tramnya itu sangat nyaman. Tramnya sangat nyaman, sangat bersih, sangat bagus, dan lain sebagainya. Kalau dahulu tramnya agak tinggi. Ya, banyak orang bilang, oh saya nggak mau naik tram. Kenapa? Untuk naik ke tram itu susah sekali. Oke, pemerintah berusaha membuat tram yang lebih rendah. Ya. Supaya orang dengan mudah bisa. Jadi kelihatan ada kerjasama ya secara otomatis begitu antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi kita melihat juga bagaimana pemerintah di Australia ini mencoba untuk benar-benar meyakinkan rakyatnya bahwa mereka ingin kalau kita semuanya hemat, maka kita akan bisa kaya. Jadi mereka bikin kajian begini. Berapa banyak bensin yang terbuang habis ketika mobil berhenti karena lampu merah, karena palang kereta api, mesin bergerak, roda tidak berputar. Dihitung miliaran dolar tiap tahun. Terbuang bensin begitu saja. Ketika mesinnya bergerak, jalan, ya, mesinnya hidup, tapi roda tidak berputar. Antara lain karena palang kereta api. Oke, putuskan. Oke, kita semua hapus palang kereta api. Lalu bagaimana? Kereta api diangkat ke atas atau kereta api dibawa ke bawah tanah? Saya pernah pergi ke tempat kenalan saya. Berapa bulan saya tidak melihat mereka, saya pergilah. Saya di mana nih? Karena ini biasanya ada palang kereta api di sini. Lintasan kereta api ini ditutup. Kita mesti diturunkan ke bawah. Nah, jadi mereka itu memang melakukan penelitian barangkali yang ya bagi kita orang awam tidak begitu terpikir. Tapi kemudian saya baca yaitu karena ketika nanti palang kereta api turun, ya, menutup lalu lintas, banyak mobil yang mesinnya terus berjalan, tetapi rodanya tidak berputar. Ya. Ini menimbulkan polusi, ini merugikan pemilik mobil, ini juga menyusahkan rakyatnya. Tidak sebuah rakyat mampu membeli mobil Mercedes yang kalau berhenti mesinnya mati. Tidak semuanya orang bisa mampu untuk membeli mobil seperti itu. Jadi ada semacam kerjasama yang tidak diatur lah, tapi sudah terjadi antara pemerintah. Sekarang ini hampir semua lintasan kereta api di Melbourne ini, kalau Nurdian ke sini, tidak kelihatan. Dia ke atas atau dia ke bawah. Jadi dibikin semacam jalan layang atau dibikin jalan di bawah tanah seperti kereta api bawah tanah begitu. Ya. Jadi saya juga heran lah, mana ini lintas kereta api kalau sudah nggak ada, rupanya sudah sampai ke bawah. Dan itu tujuannya adalah untuk mengurangi beban bagi pemerintah dan masyarakat, Bang Nuim, ya. Begini Nurdian, suatu kajian mengatakan seorang pemilik mobil di Manhattan, New York, Amerika Serikat, yang menggunakan mobil saban hari untuk pergi bekerja, yaitu 5 hari seminggu, dia itu berhenti, rem, dan menggas mobil, gas mobil sebanyak 15.000 kali dalam setahun. Entah bagaimana mereka menghitungnya. Ya. Kalau di Amsterdam atau di Rotterdam, di Belanda, karena banyak orang pakai sepeda dan lain sebagainya, jadi jalannya agak lengang, tidak padat, itu orang merem dan menggas mobilnya sekitar 5.000 kali dalam setahun. Di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, 33.000 kali. Bayangkan Nurdian, 33.000 kali. Berapa banyak bensin yang terbuang karena mobil berhenti setiap digas itu kan lebih banyak menggunakan BBM. Ya. Karena apa? Karena kemacetan lalu lintas. Karena apa terjadi kemacetan lalu lintas? Kalau saya perhatikan, karena tidak banyak orang yang patuh ada peraturan lalu lintas. Itu bukan berarti bahwa di kota-kota seperti di Melbourne ada, tetapi macet itu hanya pada waktu tertentu. Misalnya ketika pagi orang pergi kerja, sore ketika orang pulang kerja. Dan orang tetap pada lajurnya, jarang-jarang pindah lajur. Karena sebagai suatu penelitian di Kanada mengatakan, banyak orang yang tidak sadar bahwa berpindah lajur itu juga boros bensin. Jadi bayangkan kalau di Manhattan, New York hanya 15.000 kali dalam setahun berhenti jalan. Di Rotterdam, Amsterdam itu cuma 5.000 kali. Di Jakarta 33.000 kali. Bisa dibayangkan, pernahkah ada kajian di Indonesia yang memperkirakan berapa banyak bensin atau BBM yang terbuang, yang diboroskan ketika mesin jalan
tapi roda tidak berputar. Ya. Ya pikirkan, kita mesti memikirkan semua ini bukan untuk kita, barangkali untuk anak cucu kita di masa depan. Ini persoalan seakan-akan kecil. Apalagi di Indonesia mesti terus-terusan pakai AC. Itu AC luar biasa, deras sekali penggunaan bensinnya. Ya. Ada yang mengatakan ya kenapa tidak buka jendela saja ya. Ada yang mengatakan barangkali tidak. Ya buka jendela juga menimbulkan apa yang disebutkan wind drag. Jadi mobil itu harus bekerja lebih keras karena ada angin yang masuk, itu seakan-akan menghalangi mobil untuk melaju dengan mulus. Aerodinamisnya Jadi, gitu Bang Nuim ya. Bang Nuim, apakah kenaikan harga BBM ini misalnya di Indonesia ini justru semakin membebani masyarakat dan berpotensi memicu terjadinya inflasi, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini Bang Nuim? tentu pemerintah sudah mengkaji dan orang membanding-bandingkan. Kenapa misalnya masyarakat di Malaysia, Petronas, kenapa bisa lebih baik dari Pertamina dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa kita itu pernah menjadi satu-satunya negara anggota OPEC di Asia. Tidak ada negara Asia lain yang pernah mampu menjadi anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak, ya OPEC. Tapi Indonesia akhirnya keluar karena kita tidak lagi menjadi pengekspor minyak, tetapi kita menjadi malahan pengimpor minyak. Ini masalah. Jadi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk membujuk rakyat. Agar rakyat bisa dibujuk untuk tidak terlalu memboroskan secara tidak sadar. Tidak sadar memboroskan minyak itu, memboroskan BBM itu, bahan bakar minyak itu. Ini yang sangat disayangkan. Kita kurang dalam kurang dalam barangkali pengarahan yang diberikan kepada rakyat agar mereka tidak terlalu boros dalam menggunakan BBM ini. Menggunakan apalagi BBM yang bersubsidi dan lain sebagainya, yang menimbulkan ketidakenakan di kalangan banyak kalangan karena nampaknya katanya ini orang-orang yang mampu seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi dan lain sebagainya, tapi mereka ini hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi bagaimana caranya? Misalnya ada perusahaan-perusahaan di Melbourne ini yang menganjurkan kepada karyawan-karyawatinya, kami beri kamu sepeda. Kamu tidak perlu naik sepeda sampai ke kantor. Itu jaraknya bisa, saya aja dulu kalau kerja itu menempuh jarak 32 km sekali jalan, jadi 64 km, nggak bisa naik sepeda. Tapi bagaimana kalau misalnya 5 km pertama kamu naik sepeda, lalu parkir sepeda di stasiun kereta api, naik kereta api, sehingga kamu tidak bawa mobil dan sebagainya. Atau kamu, jadi ini usaha-usaha untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang harus memakai BBM. Ini penting. Tapi pemerintah juga harus memberikan contoh. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan contoh. Kalau kita melihat kadang-kadang, ya yang saya saksikan lah di Indonesia, tiba-tiba nanti begitu banyak mobil pengiring. Kalau ada satu mobil, barangkali pejabat itu yang mengiring itu begitu banyak, dan saya pikir apakah ini semua diperlukan? Ya. Apakah tidak kita terapkan petua orang tua-tua kita hemat pangkal kaya? Jadi hal-hal ini perlu didahului dari atas. Contoh itu betul. Kalau seperti yang dikatakan oleh pepatah kita, kalau guru titik-titik berdiri, murid nanti titik-titik berlari, atau bisa pula murid menitik-nitikin guru. Jangan. Coba dari atas. Ya, Ya, karena coba dari atas. mandi Jangan, juga pasti selalu dari atas Bang Nuim ya. Kepala dulu yang diguyur air gitu Bang Nuim ya. Itu dia. Ini perlu sekali adanya contoh yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah melakukan hal itu, pemerintah bisa mengatakan, lihat, kami saja yang sebenarnya berhak dan kami punya fasilitas untuk itu tidak memboroskannya. Bagaimana dengan kalian supaya jangan juga ikut melakukan pemborosan. Ini semuanya tergantung lagi kepada penghematan dan terhadap pemborosan. Seperti yang kita lihat ya, seperti saya katakan, kenapa mesti pakai mobil yang sebesar-besar itu? Itu kan banyak makan BBM, bukan itu saja. Dan seperti yang dikatakan tadi, di Indonesia itu boleh dikatakan 365 hari itu pakai AC. Saya saja kalau udah musim panas di sini misalnya terasa ya bahwa mobil itu tiba-tiba jadi haus dia. Lah ini baru jalan sekian ratus kilometer kok udah mesti isi bensin lagi karena pakai AC, karena disebabkan oleh panas, udara yang panas. Mau tidak mau bisa buka jendela sedikit, barangkali mungkin lebih segar anginnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia umumnya orang akan menggunakan AC kalau kebanyakan orang, dan karena semakin banyak mobil otomatis, tidak seperti di Eropa yang bisa bertahan terus dengan mobil manual, itu juga bisa membantu.
Tetapi kan anyel kalau di Indonesia misalnya. Karena apa? Karena begitu sering berhenti, baru masuk persneling kedua udah mesti berhenti lagi. Ya. Itu mungkin membuat orang jadi kesal. Orang lebih memilih untuk pakai mobil otomatis. Dan otomatis itu merupakan bensin lebih banyak lagi. Jadi ini masalahnya pelik, tetapi merupakan bagian dari barangkali cobaan dan bukan juga barangkali pendidikan ya, pembelajaran untuk pendidikan kita semua agar pemerintah juga memberikan contoh yang baik ketika ada pejabat, jangan terlalu banyak mobil yang mengiringinya. Ya, untuk apa sih? Dengan kemudian ada yang pakai motor dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya kalau guru titik-titik berdiri, nanti murid titik-titik berlari. Ya. Dan semoga kita juga makin bijak menghadapi situasi yang tidak menentu ini, Bang Nuim ya. Jadi kita bisa berhemat, kencangkan ikat pinggang, tetap bekerja dengan giat gitu Bang Nuim. Dan semoga kita semua dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Terima kasih banyak Bang Nuim sudah Amin. bersama kami Amin. di Morning Session with Nuim Hayat.